Kita ke sorotan lain, Saudara. Polda Jawa Timur menahan seorang babysitter dan menetapkannya sebagai tersangka karena tega memberikan obat keras kepada anak balita dengan alasan penggemukan. Pelaku mengaku sudah lazim melakukan hal ilegal tersebut. Tersangka Nurmiatin merupakan seorang babysitter yang ketahuan memberikan obat keras jenis steroid kepada anak balita berusia 2 tahun 3 bulan untuk mempermudah pekerjaannya menggemukkan anak balita tersebut. Dari penelusuran bukti percakapan di telepon seluler pelaku, terbukti hal tersebut sudah lazim dilakukan tersangka. Beliau mengatakan hal ini lazim dilakukan oleh babysitter lainnya karena pengetahuan ini didapatkan oleh tersangka dari rekan sesama babysitter. Ini masih kami dalami percakapan antara tersangka dengan teman-temannya. Apakah melakukan hal yang sama, ini juga masih kami dalami. Lama kamu? Kayak tahun berapa beli? Sebelumnya, Saudara, viral sebuah video interogasi tentang pemberian obat keras kepada anak balita yang dilakukan babysitter dan mengakibatkan pembekakan di wajah korban anak balita. Polisi masih mendalami apakah ada penambahan tersangka lain karena ada indikasi keterlibatan teman pelaku untuk mendapatkan obat yang dijual bebas di pasaran. Caranya gimana penggunaan obatnya? Berdalih memberi obat keras pada anak balita yang dirawatnya untuk menambah nafsu makan, seorang pengasuh bayi ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, korban mengalami pembekakan pada bagian wajah hingga harus dibawa ke rumah sakit. Kalau pemakaiannya setiap apa? Pas apa? Kamu kasihkan pas apa dia? Pas dia tidak mau makan aja. Pengasuh bayi berinisial N ini hanya bisa pasrah saat ditanyai soal perbuatannya terhadap anak yang diasuhnya. Dalam 1 tahun terakhir, N diketahui kerap memberikan obat keras pada anak balita yang kini berusia 2 tahun 3 bulan. N kini sudah berbaju tahanan oranye. Pelaku memberikan obat keras karena ingin menambah nafsu makan dan membuat gemuk korban. Didapatkan secara daring, obat keras itu tidak dianjurkan untuk anak balita dan diberikan tanpa izin medis. Untuk pengetahuan itu didapat oleh tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan, beliau mengatakan hal ini lazim dilakukan oleh babysitter lainnya karena pengetahuan ini didapatkan oleh tersangka dari rekan sesama babysitter. Kejanggalan pada sang anak terjadi pada bulan ke-16 sang pengasuh bayi bekerja. Korban mulai sering muntah setelah makan dan mengalami kegemukan serta pembengkakan pada tubuh dan wajah. Orang tua korban juga menemukan sisa serbuk obat di gelas bekas minum sang anak. Itu dari info dari ART saya, itu menginfokan kalau ditemukan ada gelas berisi serbuk, itu gelas anak saya ditemukan di dalam laci kamar mandi berisikan serbuk. Nah, kemudian dicarilah itu serbuk buat apa. Setelah dicari, ketemulah itu pil warna oranye dan juga warna biru. Kemudian kita coba searching di Google, keluarlah bahwa itu obat penambah nafsu makan dan juga obat penggemuk ada. Tersangka dijerat pasal tentang penghapusan KDRT dan kesehatan. Mahendra Triginanjar, Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Beliau mengatakan hal ini lazim dilakukan oleh babysitter lainnya karena pengetahuan ini didapatkan oleh tersangka dari rekan sesama babysitter. Untuk pengetahuan itu didapat oleh tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan, beliau mengatakan hal ini lazim dilakukan oleh babysitter lainnya karena pengetahuan ini didapatkan oleh tersangka dari rekan sesama babysitter. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tadi terkait apa tadi? Dampak ya. Memang dalam penanganan perkara ini kami awalnya melakukan konsultasi lebih dulu bahwa
obat kandungan siproheptadin dan dexamethasone. Setelah kami lakukan konsultasi dari Bidokes Jatim mengatakan bahwa ini adalah termasuk obat keras. Dan kemudian dampaknya adalah salah satunya itu moon face atau bengkak wajah. Kelihatannya seperti gemuk tapi sebetulnya itu bengkak. Itu menurut dokter. Yang lainnya dampak hasil konsultasi kami adalah adanya kerentanan terhadap kropos tulang dan lambung. Untuk lambung ini ternyata memang sebelum terjadi ketahuan ditemukannya obat-obatan ini, korban ini sudah beberapa kali ke rumah sakit dengan keluhan permasalahan lambung pada korban. Seperti itu ya. Dan kalau memang ini lazim dilakukan di kalangan polisi, artinya kan tidak menutup kemungkinan tersangka ini tidak hanya satu. Artinya dengan yang berkomunikasi itu apakah masih memungkinkan ada tersangka lain gitu? Iya, ini masih kami dalami percakapan antara tersangka dengan teman-temannya. Apakah melakukan hal yang sama? Ini juga masih kami dalami, gitu ya. Ya. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.